Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Para pecinta Al-Quran yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini kita akan berlatih tartil Quran di surah Al-Ankabut ayat 41, di mana di sini kita akan belajar cara mewasalkan ayat 41 di surah Al-Ankabut ini dengan baik dan benar. Semoga bermanfaat. Mari kita simak bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina ittakhadhu min dunillahi awliya kamathalil ankabut ittakhazat baita wa inna awhanal buyuti labaitul ankabut law kanu ya'lamun. Para pecinta Al-Quran yang berbahagia, baiklah kita bahas cara wasol untuk ayat ini ketika dia itu ada di tanda wakaf jim ini, dimana di sini ada kalimat kamatsalil ankabut. Kalau kita wakaf di sini boleh, terus boleh. Kalau kita wakaf di sini seperti kita baca tadi, itu boleh kita berhenti, kemudian kita melanjutkan dengan cara memberi harokat hamzah wasol ini dengan kasroh. Jadi membacanya kamatsalil ankabut, berhenti, kemudian langsung kita melanjutkan dengan ittakhazat baita. Nah, ini kebetulan sudah ada harokatnya di sini. Apabila kita menemukan Al-Quran atau Al-Quran Madinah yang tidak ada harokatnya, begitu cara membacanya. Di sini sudah ditulis cara membacanya, yaitu memakai kasroh. Jadi kalau kita itu berhenti, maka i-nya ini kita baca kasroh. Apabila tidak ada harokatnya, itu tetap kita baca kasroh. Kamatsalil ankabut ittakhazat baita. Nah, lain lagi apabila kita mewasolkan atau kita meneruskan ayat ini, karena kata-kata ittakhazat atau kalimat ittakhazat ini yang depannya ini adalah hamzah wasol, maka kenapa dia itu disebut hamzah wasol? Karena kalau wasol dia tidak dibaca harokatnya. Dia tidak dibaca harokatnya apabila kita menyambung dari awal dari kata-kata sebelumnya. Seperti di sini, kalau kita sambungkan antara ta kemudian langsung ke tasydid ta. Jadi i-nya ini tidak terbaca. Itu cara mewasolkan untuk hamzah wasol. Kamatsalil ankabut ittakhazat baita. Jadi i-nya ini tidak dibaca karena dia hamzah wasol. Tanda di Al-Quran yang Madinah itu di atas hamzah wasol ada tulisan shad kecil. Ini berarti dia hamzah wasol. Artinya kalau wasol atau kalau terus itu tidak dibaca. Jadi meskipun kita menemukan Al-Quran seperti ini yang sudah ada harokatnya ini, tidak dibaca al-ankabuti ittakhadzat. Jadi i-nya tidak dibaca kalau kita wasol. Kamatsalil ankabuti ittakhadzat baita. Jadi demikian cara kalau wakaf kita baca i-nya. Kalau wasol i-nya tidak kita baca, otomatis ta ini langsung ke tasydid ta. Kamatsalil ankabut ittakhazat baita. Itu penjelasan tentang cara mewasolkan yang baik dan benar.
sesuai dengan tajwid di ayat ini. Mari kita simak untuk hukum-hukum tajwid yang lain di ayat ini. Min dunillah, ada nun bertemu dengan dal, yaitu dibaca ikhfa, kita dengungkan. Ikhfa artinya samar. Kemudian min dunillah, lafaz Allah yang kita sebut dengan lafzul jalalah, ini dibaca tarqiq atau tipis dikarenakan dia sebelumnya ada harokat kasrah. Kemudian auliya'a kita sebut dengan mad wajib muttasil karena dia itu dipanjangkan sampai 2,5 alif, karena dia itu mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat maka dia wajib panjang, makanya disebut mad wajib muttasil. Kamatsalil ankabut, nun mati bertemu dengan kaf, ini disebut ikhfa juga karena huruf ikhfa itu ada 15. Kemudian tanda wakof ini disebut wakof jim atau wakof jaiz. Jaiz artinya boleh berhenti, boleh terus. Sedangkan wakof yang ini disebut dengan wakof al-waqfu aula, wakof itu lebih utama. Kalau kita berhenti di sini berarti ada fathaten ketika wakof. Apabila ada fathaten ketika wakof, ini kita baca sebagai mad iwad, ya panjangnya itu 1 alif. Apa artinya iwad? Iwad artinya ganti. Maksudnya adalah tanwin ini diganti menjadi mad. Asalnya baitan menjadi baitat, kita panjangkan 1 alif. Wa inna auhana tasdinun atau guna musyaddada, ini kita baca dengung. Kemudian labaitul ankabut, ini ikhfa lagi sama dengan yang tadi. Ankabut kita berhenti di sini. Kalau kita berhenti di sini, kita tahu ini apabila ada mad tabi'i bertemu atau menghadapi huruf yang dimatikan atau disukun, maka dia disebut dengan mad arid lisukun. Oleh karena itu panjangnya bisa mencapai 3 alif atau 6 harokat. Jadi boleh kita panjang sekali ketika kita berhenti di sini. Labaitul ankabut. Untuk sukun ta ini ada sifat hamas atau mahmus, dia itu seperti berdisis. Kalau kita itu mensukun ta, maka kita hembuskan nafas kita sedikit sehingga timbullah suara S tapi sedikit. Labaitul ankabut. Kemudian di sini wajib berhenti karena ini tanda wakof, wakof lazim, lazim artinya harus. Maka mim yang kecil ini menunjukkan dia harus berhenti. Kita harus wakof di sini. Lau kanu ya'lamun. Ini juga mad arid disukun. Jadi keterangan dari mad arid disukun adalah apabila ada mad tabi'i bertemu atau menghadapi huruf yang disukun. Jadi asal huruf itu adalah berharokat hidup kemudian disukun, maka dia mad arid disukun. Nah, kemudian timbul pertanyaan, ya, kenapa tidak memakai nun yang kecil atau nun iwad yang tadi ini, ya, al-ankabutin nitakhodat? Kenapa tidak memakai nun iwad? Karena apa? Nun iwad itu yang kecil itu, nun sogir atau nun wikoya itu digunakan kalau sebelumnya itu adalah kasroten atau sebelumnya itu adalah tanwin, ya, tanwin kasrot, tanwin fathah, tanwin doma. Maka kalau dia terus itu menggunakan nun yang kecil. Sedangkan yang di sini al-ankabuti ini bukan tanwin, ditandai dengan adanya al. Karena kalau ada al pasti bukan tanwin. Karena bukan tanwin maka tidak memakai nun kecil kalau kita terus. Jadi hanya kita langsung ke tasydid ta. Kamasalil ankabutit takhazat baita. Jadi seperti itu. Demikian juga al-ankabut yang sini kalau berhenti itu hamznya harus ada. Ittakhazat ini juga sukun ta itu ada sifat hamz. Kita ulangi dari depan. Masalul ladzina ittakhadhu min dunillahi awliya kamasalil ankabutit takhazat baita
Wa inna awhanal buyuti labaitul ankabut law kanu ya'lamun. Shadaqallahul azim. Para pecinta Al-Quran yang berbahagia, demikian latihan tartil Quran kita di surah Al-Ankabut ayat 41. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.